perbaikan sistem kerja proses pembuatan meja lesehan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Silviana dan Natasha dengan NIM 112407 bersama rekan saya. Saya dengan nama Raisi dengan NIM 112409. Saya Fakir Ramadan Sirait dengan NIM 11124091. Saya Nalpati Mangeso dengan NIM 112408. Saya Muhammad Ibrahim Prayoga dengan NIM 11248084. Untuk latar belakang, kita ambil efisiensi dan efektivitas kerja penting dalam dunia industri, dan praktikum bertujuan memahami proses produksi dan menganalisisnya menggunakan peta-peta kerja, dan juga fokus pada pembuatan meja dari kayu dengan mengidentifikasi masalah seperti waktu idling, gerakan tidak efisien, dan layout yang kurang optimal. Tujuan praktikumnya di sini ada mengidentifikasi masalah dalam proses produksi, kemudian ada menerapkan peta kerja setempat dan keseluruhan dalam analisis, dan yang terakhir ada memberi rekomendasi perbaikan untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, selanjutnya untuk batasan praktikum yang pertama fokus pada pembuatan meja oleh program. Yang kedua menggunakan peta-peta kerja tertentu, proses operasi, aliran operasi, diagram aliran, masa bincang, pekerja mesin tangan kiri dan tangan kanan. Yang ketiga data berdasarkan observasi langsung. Yang keempat tidak membahas biaya atau ekonomi secara mendalam. Nah, untuk metodologi praktikumnya, yang pertama tahap awal yaitu proses pembuatan meja dimulai dari pembelian bahan hingga perakitan. Yang kedua studi literatur, kajian teori tentang peta-peta kerja dan studi data. Yang ketiga pengumpulan data yaitu observasi langsung dan dokumentasi video. Yang keempat pengolahan dan analisis data, identifikasi masalah berdasarkan peta kerja. Yang kelima kesimpulan dan saran yaitu menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisa. Untuk peta kerja kita ada dua. Yang pertama peta kerja keseluruhan, peta proses operasi, dan peta aliran diagram. Yang kedua ada peta aliran proses diagram aliran, terus peta kerja setempat, peta pekerja dan mesin, juga peta tangan kiri dan kanan. Simbol standar asli kita pakai operasi, pemeriksaan, transportasi, delay, penyimpanan, dan aktivitas gabungan jika diperlukan. Ya, ini gerakan terblik. Di sini ada terblik efektif kayak menjangkau, memegang, membawa, melepas, mengarahkan sementara, memakai, merakit, dan lepas rakit. Terblik tidak efektif mencari, memilih, mengarahkan, memeriksa, dan merencanakan. Alat dan bahan yang dalam praktikum kali ini itu untuk membuat meja lesehan kita membutuhkan papan triplek, balok kayu, amplas standar, gaji, skrup, mata kembang, dan mesin bor. Untuk prosedur kerjanya itu yang pertama itu melakukan pengukuran pada papan triplek dan balok kayu sesuai kebutuhan yang diinginkan melakukan. Yang kedua itu melakukan pemotongan papan triplek menggunakan gaji. Yang ketiga itu melakukan pengamplasan pada bagian permukaan yang kasar di papan triplek. Yang keempat itu melakukan pemotongan balok kayu dengan gergaji untuk kaki meja. Yang kelima itu melakukan pengoboran lubang skrup menggunakan mesin bor. Kemudian yang kedua ada perakitan antara kaki-kaki meja dalam permukaan meja dengan skrup menggunakan mesin bor. Yang ketujuh melakukan pengamatan langsung terhadap operator yang melakukan pekerjaan pada proses pembuatan meja lesehan. Yang kedelapan ada mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap elemen kerja yang dilakukan oleh operator pembuatan meja. Yang kesembilan ada melakukan rekapitulasi waktu yang telah dicatat ke dalam tabel kerja kerja. Dan yang kesepuluh ada mengolah data yang diperoleh untuk perbaikan sistem kerja dengan menggunakan peta kerja. Untuk detail benda kerja yang digunakan dalam praktikum ini adalah material kayu yang berukuran standar, serta proses kerja yang dilakukan dengan cara manual dan menggunakan mesin bor. Untuk hasil pembahasan bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pembahasan di sini peta kerja di sini itu bisa dilihat untuk waktu menganggur pekerja itu 0 ya. Jadi di sini full pekerja itu full manual, sedangkan mesinnya itu dia persentase penggunaan mesinnya itu cuma 19%. Nah, untuk perbaikannya dalam operasi ini mungkin ditambah
mesin pemotongan kayu ya. Yang bisa dilihat di sini pengukuran proses pemotongan balok kayu dan papan triplek itu memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak mengefisiensi waktu proses pembuatan. Nah, untuk ini selanjutnya itu tangan kanan dan tangan kiri. Nah, di sini dari operatornya itu udah melakukan waktu seluruhnya itu ada 3.673 detik. Next. Di sini ada peta proses operasi. Di papan triplek ini operasinya tuh ada sekitar 7, yaitu kayak mengukur triplek, memotong triplek, mengamplas triplek, membersihkan triplek. Kalau di bagian balok kayunya itu ada mengukur panjang balok sama memeriksa panjang balok. Kalau di inspeksinya itu di papan triplek ada 2 pemeriksaan, dan sama di balok kayu juga ada 2 pemeriksaan. Total Untuk periksanya jumlahnya ada 5 sehingga totalnya 2.320. Next. Nah, untuk selanjutnya ada peta aliran operasi. Nah, yang pertama tuh membeli bahan baku balok kita masuknya ke ladang tanah panah, yaitu transportasi. Terus yang kedua bahan baku balok diukur sesuai dengan kebutuhan pelanggan, masuk ke peta operasi. Nah, untuk proses bahan baku balok dipindahkan ke tempat pemotongan, masuk ke transportasi. Terus bahan baku dipotong sesuai ukuran, itu dilakukan operasi. Nah, bahan baku yang kuat permukaan yang kasar itu masuk ke operasi juga. Bahan baku dilumbangi menggunakan drone masuk juga ke operasi. Bahan baku dipindahkan ke tempat perakitan, masuk ke transportasi. Merakit kaki dan meja permukaan dilakukan operasi lagi. Yang terakhir, meja yang sudah dirakit kemudian diperiksa apakah sudah terpasang dengan benar, yaitu pemeriksaan. Nah, untuk proses yang terjadi pada peta proses ini cukup lancar, tetapi pada proses pemotongan kayu yang memakan waktu yang lebih lama sehingga banyak waktu delaynya. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses peta diagram aliran. Nah, untuk yang pertama itu dari penyimpanan bahan baku. Terus yang nextnya itu kita pindah ke transportasi ke tempat pengukuran. Nah, di sini dimulai proses operasi 1, kemudian selesai pengukuran bahan baku dipindahkan lagi ke tempat pemotongan. Yang terjadi ada proses operasi 2 dan 3, 4. Nah, kemudian selesai di tempat stasiun pemotongan, terus dipindahkan lagi ke tempat perakitan. Terjadi proses operasi yang kelima, dan yang terakhir itu proses pemeriksaan. Nah, di sini untuk assembly chartnya kita hanya mengassembly triplek yang menjadi untuk badan mejanya dan balok kayu untuk kaki mejanya. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya efisiensi kerja belum optimal. Mesin hanya bekerja 19% dari total waktu. Operator juga bekerja terus-menerus. Yang kedua, gerakan tangan dan kiri cukup seimbang dan sesuai prinsip Tarbuy. Yang ketiga, tahap pemotongan kayu menimbulkan delay, perlu pemilihan alat yang lebih tepat. Yang keempat, tata letak kerja cukup baik, aliran bahan dan pekerja lancar. Yang kelima, proses perakitan sederhana, hanya melibatkan papan triplek dan balok kayu. Untuk sarannya, untuk menambahkan mesin pemotong otomatis untuk mengurangi waktu delay dan mengadakan pelatihan gerakan efektif berbasis Tarbuy serta menggunakan alat bantu untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan saat bekerja. Nah, ini dokumentasi.
Cukup sekian penjelasan hasil perakitan meja lesehan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.